Halo, selamat pagi anak-anak MIS semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, anak-anak MIS, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha. Nah, kita akan membahas jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, yang pertama usaha perorangan. Nah, itu merupakan usaha yang pengusahanya hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, bagaimanakah yang dimaksud dari usaha perorangan ini? Untuk lebih memahaminya, Miss berikan contoh, yaitu usaha seperti membuka toko, bengkel, warung, dan sebagainya. Nah, yang kemudian adalah firma. Firma ini merupakan usaha yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Paling sedikit 2 orang. Nah, kalau misalnya 3 orang bisa nggak? Bisa ya nak, kan paling sedikit 2 orang berarti bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian usaha firma ini risiko kerugiannya juga harus ditanggung bersama ya. Kemudian persekutuan komanditer atau disebut dengan CV. Nah, anak-anak MIS memiliki anggota aktif atau berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif atau yang bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Itu merupakan contoh dari persekutuan komanditer atau disebut dengan CV ya. Itulah dia. Kemudian untuk contohnya kita pasti sering melihat ya, CV seperti itu, usaha yang disebut dengan CV ini contohnya CV Rian Motor, CV Kayu Jatiluhur, dan banyak sekali lagi ya. Kita bisa lihat juga di kota kita, di Kota Pematang Center juga sangat banyak ya kita temukan contoh-contoh usaha CV seperti ini ya. Oke. Kemudian perseroan terbatas atau disebut dengan PT. Nah, anak-anak MIS, perseroan terbatas atau PT ini modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Itu dia ya. Ini merupakan bentuk usaha di mana modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Nah, jadi yang pemilik saham pada perusahaan itu akan mendapatkan laba atau keuntungan dari hasil usahanya. Contohnya yaitu PT Pembangunan Jaya. Kemudian jenis usaha yang disebut dengan badan usaha milik negara atau BUMN, namanya juga milik negara ya. Nah, BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini milik negara seperti itu ya. Jadi mempertanggungjawabkannya untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Modal usahanya ditanggung oleh negara ya. Kalau untuk BUMN ini merupakan usaha yang ditanggung oleh negara ya. Kemudian contohnya itu seperti Perum Perurai, PT KAI, juga Inalum, PT Inalum, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali contoh dari badan usaha milik negara ini ya. Kemudian adalah jenis usaha berikutnya adalah koperasi. Ini merupakan usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Nah, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya yaitu koperasi unit desa. Juga biasanya koperasi ini juga bisa contohnya kalau dibangun seperti di gereja-gereja atau tempat-tempat perhimpunan di suatu desa ya. Sangat banyak ya koperasi kita temukan di daerah sekitar kita ya nak. Oke. Nah, anak-anak MIS, kita telah membahas mengenai usaha. Nah, kemudian pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Apa itu produksi? Apa itu kegiatan distribusi? Apa itu kegiatan konsumsi?
Ya, mungkin kamu sudah pernah mendengar kata ini ya. Pada kelas sebelumnya, pasti kita di IPS sudah pernah membahas mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan pelajari kembali pada pertemuan ini. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antar masyarakat di kota dan di desa. Nah, anak-anak MIS, kita akan membahas mengenai bagaimana yang dimaksud dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kamu simaklah teks yang MIS baca berikut ini. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Apa itu produksi? Nah, coba kamu amati gambar yang ada pada slide ini. Ini merupakan proses produksi gerabah. Setelah kamu mengamati kegiatan ekonomi perajin gerabah ini, kamu perhatikan bahwa seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut, dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Jadi, seperti pada gambar ini contohnya, yang menghasilkan gerabah ini disebutlah ini produsen. Berikutnya adalah, kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperluas balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Nah, sementara itu bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Contohnya tadi, membuat usaha gerabah, maka akan diperoleh keuntungan ketika sudah dijual gerabahnya, ya kan? Kemudian, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebutlah yang dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian kegiatan kedua adalah kegiatan distribusi. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Ini merupakan produksi barang siap untuk didistribusikan. Setiap hari kita akan makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan dari suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi dari daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut dengan kegiatan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Sekali lagi,
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Jadi orang yang menyalurkan orang yang menyalurkan suatu hasil yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen itu disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Nah, tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, contoh nyata saat ini misalnya yaitu ketika kita akan memesan makanan, contohnya secara online, GoFood ya. Misalnya kita pesan dari ojek online gitu ya. Nah, jadi contoh kita akan memesan nasi goreng dari suatu katakanlah itu adalah warung ataupun kafe seperti itu ya. Kita memesan nasi goreng. Nah, kita memesan nasi goreng ini secara online melalui ojek online. Nah, kita pesan. Nah, kemudian nasi goreng ini dari kita katakanlah itu dari Cafe X kita pesan, mereka akan memasak nasi goreng yang kita pesan. Nah, jadi Cafe X itulah yang disebut dengan produsen yang memproduksi barang tersebut, ya kan? Ini disebut dengan produsen. Nah, kemudian ketika pesanan kita itu akan disampaikan kepada kita, itu akan diantar oleh supir ojek online. Itulah yang disebut dengan distributor. Jadi orang yang melakukan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, itulah disebut dengan distributor, atau kita katakan kurirnya ya. Itulah yang menjadi distributor. Jadi supir ojek online itulah yang menjadi distributor yang memberikan makanan tersebut, nasi goreng tersebut kepada kita, dan kita sebagai pemesan nasi goreng disebutlah itu dengan konsumen ya. Kita disebut dengan konsumen. Itulah contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, itu waktu kita tatap muka ya. Ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi ya. Kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Nah, jadi konsumsi dapat diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekali lagi ya, konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen, ya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi anak-anak bis, nah sekarang kamu sedang mengenakan pakaian. Nah, kamu juga disebut dengan konsumen dari produksi pakaian itu, ya. Nah, kemudian kamu pagi ini akan sarapan. Nah, makanan yang kamu makan ketika kamu sarapan, kamu juga disebut dengan konsumen yang memakan makanan yang sudah disediakan di rumah, itu ya. Itu merupakan konsumen juga. Nah, sebelum ibu memasak di rumah, pasti ibu sudah belanja ya kan, belanja membeli beras, membeli sayur-sayuran, ikan-ikanan. Nah, jadi ketika dimasak lalu kita memakannya, itu kita disebut dengan konsumen ya. Oke, untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu.
Nah, dapat berupa uang pastinya ya, atau dapat berupa waktu. Dengan mengonsumsi barang dan jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Contoh, kamu ingin memesan makanan di suatu tempat, kedengarannya burgernya sangat enak. Pasti kamu memesannya itu untuk kepuasan yang optimal ya kan? Kita berharap rasanya itu sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu ya. Jadi biasanya memang seorang konsumen itu biasanya memang mengharapkan sesuatu kepuasan yang optimal ketika mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa ya. Nah, kemudian ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Seperti itu ya, Nak. Oke, sudah semakin paham ya apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi, kegiatan konsumsi dan distribusi. Oke. Nah, anak-anak Miss, tugas kamu pada pertemuan kita yaitu untuk tugas yang pertama. Nah, perhatikanlah jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar kamu. Nah, kemudian isilah tabel berikut ini. Tuliskan contoh kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Ini minimal masing-masing 5. Ya, 5 kegiatan produksi, 5 kegiatan distribusi, dan 5 kegiatan konsumsi. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua kamu yaitu ini diskusi bersama dengan orang tua. Nah, kegiatan konsumsi apa sajakah yang terjadi di dalam keluarga kamu? Nah, ini boleh kamu tanyakan kepada orang tua atau kakak ataupun abang. Lalu kemudian tuliskanlah kegiatan konsumsi yang ada di keluarga kamu. Nah, ini kamu jawab semaksimal mungkin. Jangan hanya satu kalimat ya. Kalau bisa kamu sampaikan yang benar-benar nyata kegiatan konsumsi yang ada dalam keluarga kamu ya. Oke, kamu buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, tugas itu kamu kerjakan. Kedua tugas ini dikerjakan dalam buku catatan IPS kamu. Oke, anak-anak Miss, bisa paham ya? Nanti Miss akan kirim lagi ke grup kalau kurang jelas dilihat tugasnya. Nah, oke, anak-anak Miss semua. Oke, anak-anak Miss semua, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran IPS. Kamu memiliki tugas 2, silakan dikerjakan dengan baik. Jangan lupa untuk mendiskusikannya dengan keluarga ataupun orang tua ya, Nak. Oke, buat anak-anak Miss semua, tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya, tetap semangat mengerjakan tugasnya, sehingga kamu nanti bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, anak-anak Miss, demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi.